Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di episode Maranatha X Maestro Podcast. Dan di episode kali ini spesial banget ya, karena kita udah lama nggak ketemu. Dan bakalan ada satu tema menarik yang akan kita bahas, yaitu tentang culturepreneurship. Di mana saya sekarang sudah berada di Chinese Corner Pusat Bahasa Mandarin yang ada di Universitas Kristen Maranatha. Dan kita akan berbincang dengan salah satu dosen dari program studi D3 Bahasa Mandarin yang ada di bawah naungan Fakultas Bahasa dan Budaya. Seperti apa sih perbincangannya? Seperti apa sih peluang karir bahasa dalam membuka kacamata budaya? Penasaran kan? Jadi langsung aja yuk kita bertemu dengan Bapak Yohan. Halo semuanya, apa kabar? Sekarang saya sudah berada di Chinese Corner Pusat Bahasa Mandarin ya di Universitas Kristen Maranatha. Dan di kesempatan kali ini dalam episode Maranatha X Maestro Podcast kita akan berbincang dengan salah satu dosen. Ini perwakilan dari Fakultas Bahasa dan Budaya. Sudah hadir bersama dengan saya ada Bapak Yohan Yusuf Arifin, Bachelor of Art dan Master History. Halo. Halo, selamat pagi Bu Mary. Baik. Sehat ya? Sehat. Terima kasih loh udah mengundang Sama-sama. saya dan teman-teman juga ya di sama-sama. Chinese Corner Pusat Bahasa Mandarin. Dan satu topik nih teman-teman yang akan kita angkat di hari ini yaitu culturepreneurship. Gimana sih peluang karir dari bahasa dengan membuka kacamata budaya. Pokoknya kalau udah ada ujung-ujungnya preneurship ini kan sudah berkaitan dengan dunia kerja. Betul. Gitu ya, dunia Betul. bisnis, profesi. Nah, seperti apa kita akan berbincang bersama dengan Pak Yohan ya. Jadi topik yang akan dibahas ini kan tentang culturepreneurship nih ya, tentang karir nanti yang berkaitan juga dengan bahasa dan budaya. Ini pasti sering dianggapnya itu sepele ya, Pak Yohan juga pasti sudah sering banget ya ngedenger selentingan seperti itu. Jadi kita pengen tahu dulu kalau menurut Pak Yohan sendiri nih sebagai pakarnya, culturepreneurship itu artinya seperti apa sih? Sebenarnya culturepreneurship itu kita belajar bahasa. Ya, kalau dalam konteks ini kita di Fakultas Bahasa dan Budaya kita belajar bahasa, tapi dibarengin juga dengan belajar budayanya. Karena belajar bahasa tanpa diiringi dengan budaya, nanti kita bisa mengalami istilahnya yang namanya cultural shock gitu. Jadi cultural shock ada cultural shock. Jadi kayak gegar budaya, di mana kita tidak mengetahui budaya dari suatu bangsa. Karena kan kita namanya belajar budaya asing. Gitu. Nah, kita kalau misalnya kita ingin tahu bagaimana kebiasaan orang di sana gitu, adat istiadatnya, kita mau tidak mau juga harus belajar dengan budayanya. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga kita ingin mencoba bagaimana ketika nanti mereka kerja, mereka sudah bisa memahami budayanya itu dari seperti apa gitu. Karena itu tadi baik lagi, kalau orang tidak mengenal budaya, mereka akan sulit untuk beradaptasi. Apalagi di lingkungan baru betul itu, di lingkungan barunya, di lingkungan kerjanya. Apalagi kalau misalnya nanti mereka bekerja di perusahaan asing. Contoh kalau kita di sini kan kita program studi bahasa Mandarin, kita akan belajar mereka akan kerja nanti di perusahaan asing, mungkin perusahaan Cina atau mungkin perusahaan Taiwan gitu. Nah, kalau mereka tidak menguasai budayanya, mereka tentu akan akan sulit untuk beradaptasi. Dan kita mencoba untuk mengajarkan bahasa dan budayanya tadi gitu, sembari mereka bisa tahu ketika mereka lulus nanti mereka bisa memahami budaya seperti apa, kerjanya bagaimana gitu, mereka bisa ikut beradaptasi lebih mudah ya nantinya ya dalam betul di sekali. dunia Betul. bisnisnya ya. Betul. Karena kan biasanya nih ya, mungkin teman-teman juga kebiasaan kalau misalkan nggak usah untuk bekerja ya, kadang-kadang untuk saya ingin melanjutkan studi ke luar negeri hanya fokusnya di bahasanya aja ya. Betul. Memang kadang ada belajar budayanya juga sih memang di luar negeri, tapi mungkin karena mungkin ada kendala bahasa dan sebagainya, mungkin mereka tidak bisa memahami secara seutuhnya. Gitu. Karena udah bebannya di bahasa dulu juga. Iya, betul. Mereka keterbatasan bahasa, jadi mereka mungkin akhirnya agak sedikit sulit untuk bisa memahami sebenarnya. Karena kalau belajar langsung di sana kan mereka pasti akan menggunakan bahasa aslinya, gitu kan ya. Nah, kadang ya itu tadi kendalanya, mungkin kita agak dengan masuk kendala kita bahasa masih sedikit gitu ya. Ketika mereka harus belajar budayanya itu ya mereka akan sedikit terhambat seperti itu sih. Oke, jadi itu arti mudahnya gitu ya untuk, karena kalau buat saya sendiri juga nih Pak Yohan, culturepreneurship justru betul-betul jadi istilah yang baru juga betul, gitu memang, ya. Jadi ini karena menyesuaikan juga dengan istilahnya kebutuhan zaman kan juga gitu, dimana kita nggak harus kita tidak bisa hanya menguasai satu bidang ilmu saja gitu. Nah, kita harus bisa istilahnya multi ilmu lah, supaya kita bisa lebih mudah dalam menghadapi persaingan di era global seperti ini gitu. Jadi akhirnya kita ambil tagline culturepreneurship ini karena
dengan kita belajar bahasa, kita pasti mau tidak mau harus belajar budayanya itu, karena ya itu budaya dan bahasa itu satu-satunya yang tidak terpisahkan. Jadi dipelajarinya tidak ada yang justru fokusnya dulu di bahasa Iya, saja ya. kalau dulu belajar bahasa saja, juga. sekarang kita pelajari menekan juga di budaya. Dalam satu paket gitu Iya, ya, lebih betul, utuh jadinya. betul, Nah, ini jadi kalau menurut tadi Pak Yohan sendiri sudah menjelaskan culturepreneurship ini, kaitannya tadi dengan bisnis, masuk ke marketplace nantinya. Iya, Nah, betul. peluang karirnya seperti apa? Karena kan ini baru gitu Betul, kan, Pak Yohan betul. sendiri tadi mengakui kalau ini baru gitu. Iya, Nah, jadi betul. seperti apa nih kalau untuk peluang Kalau karir ke peluang depan? karir besar, cukup besar, karena memang ambil contoh karena kita sekarang kerjasama antara Cina dengan Indonesia juga cukup baik ya, Betul, semakin yes. banyak hubungannya. Nah, sangat terbuka lebar karena banyak perusahaan-perusahaan China yang membuka lowongan kerja mencari ke kita gitu ya untuk mencari sumber daya yang bisa bahasa Mandarin gitu. Nah, kita bekali dengan culturepreneurship itu tadi supaya mereka bisa lebih ketika mereka kerja mereka sudah tidak mengalami kendala-kendala lagi seperti kaget itu. sebenarnya ya. Ya betul, jadi supaya tidak kaget, dan itu tadi mereka mempermudah mereka supaya adaptasinya lebih mudah. Oke, jadi pas sudah masuk lingkungan kerja ya udah terima job Iya, desk-nya aja, betul, nggak harus betul, menyesuaikan betul, diri iya, dengan betul. budaya. Karena ada dengan kalanya bahasa. ketika mereka mengikuti cara kerja orang asing, mereka akan keteteran. Benar, iya. Betul, gitu karena Kaget ya, iya, gaya- betul gaya kaget kerja karena aja. ambil contoh ya tentang budaya waktu lah gitu dengan Iya, iya. orang Indonesia dengan orang Cina Ritme gitu. kerja aja Betul, itu ya, ritme kerja belum gitu. dari Betul, sisi betul. edukasi Kalau dan dari knowledge. betul. Kalau orang Cina mereka sangat cepat gitu Gesit ya, ya? gitu gesit, mereka inginnya tepat waktu dan sebagainya. Sedangkan kita di kita itu biasanya itu ya Pace-nya lebih lebih lambat gitu. Nah, Iya. kita bekali seperti itu supaya mereka ketika naik kerjanya mereka tidak kaget gitu, supaya mereka bisa dengan baik mengikuti semua. Itu sebenarnya termasuk bagian dari Itu termasuk dari bagian culturepreneurship dan budaya itu tadi. Betul. gaya kerja mereka Betul, seperti itu, betul. kan, dari- Jadi belajar budaya itu tidak hanya misalnya belajar tentang seninya kayak gitu. Sejarah, Sejarah gitu itu ya, bukan belajar tradisi. betul, bukan hanya tidak hanya belajar seperti itu. Iya. Jadi cukup luas. Ambil contoh ya kayak kebiasaan orang sehari-hari, itu tuh bagian dari budaya juga. Betul. Nah, seperti itu gitu. Jadi itu yang coba kita tanamkan di sini gitu. untuk mempersiapkan itu tadi Betul, gitu ya, untuk masuk mempersiapkan ke dunia kerja supaya Iya. mereka tidak mengalami kendala ketika mereka kerja. Gitu. Nah, ini kan berarti kan kita betul-betul bukan hanya mempelajari, mengetahui, tapi mungkin berusaha untuk mencintai bahasa dan budaya Betul, tadi di negeri orang Betul, gitu ya. betul. Itu kan pasti tidak mudah ya, Tidak Pak mudah. Yohan, bagaimana kita harus tahu. Nah, gimana sih waktu Pak Yohan sendiri sudah punya pengalaman gitu dari mulai pendidikan dari D3 di sini, Betul. terus langsung melanjutkan S1 dan S2-nya sudah Iya. tidak di Indonesia. Iya. Itu kan pasti melewati fase Iya, untuk mencintai, kemudian mengetahui dan menghidupi tuh budaya yang baru itu. Nah, boleh ceritain pengalamannya gimana tuh? Sebenarnya Pak Yohan? kuncinya yang paling utama adalah di minat dan ketertarikan kita, gitu ya. Ketika kita tertarik dan minat, kita akan dengan lebih mudah bisa menguasai apa yang kita pelajari, gitu ya. Karena ketika Kita udah open gitu ya, Iya, untuk kita sudah menerima open, kita ini. sudah siap, gitu ya. Yes. Kita sudah bisa dapat menerima apa yang dosen kita ajarkan, gitu. Ya. Nah, ketika dengan ada minat dan ketertarikan itu, kita akan dengan lebih mudah bisa masuk, menggali dan lain sebagainya, gitu. Karena kalau tanpa minat dan ketertarikan itu agak akan sulit gitu. Tapi bukan berarti kalau nggak ada minat dan nggak ada ketertarikan itu kita nggak bisa belajar gitu. Kita bisa mencoba untuk bisa istilahnya ya ambillah cari sisi sisi yang benar-benar menarik buat kitanya itu di sisi apanya gitu. Ambil contoh kalau misalnya tentang Cina lah gitu ya, tentang belajar bahasa Mandarin gitu ya, kita tertarik di apanya. Kalau misalnya kita mungkin senang dengar lagu ya, kita mulai dari sana, masuk dari sana gitu. Sama kalau kita sekarang yang sedang booming bahasa Korea lah gitu ya. Bahasa Korea banyak orang yang, saya juga ada temen gitu yang dengan sendirinya dia bisa belajar bahasa Korea gitu. Saya tanya, kamu belajar dari mana gitu ya? Saya belajar sendiri. Nah, belajarnya dari mana? Saya dari nonton film misalnya seperti itu. Bisa Nah, ya? iya gitu. Nah, kita bisa ambil dari sisi-sisi situnya gitu. Ambil contoh kalau misalnya kita senang dengan sejarahnya gitu ya, kita bisa baca dulu bukunya. Dan dalam waktu kita akan terpelihara atau Jadi terpupuk lah. berangkat dari situ iya, nanti bisa betul, lebih gali gitu. lagi Betul, gitu betul. ya. Karena memang tidak dipungkiri bahwa belajar bahasa Mandarin itu stigma yang sudah melekat tuh sulit, susah. Benar. Gitu ya, banyak guratan dan sebagainya gitu, kita harus menghafal banyak harus ini gitu. belajar, ya. Sebenarnya tidak harus nggak harus belajar keseluruhannya itu gitu, tergantung kita mau belajar di bagian apanya gitu. Nah, kita bisa masuk dari situnya gitu, seperti itu sih. Jadi dari awal sudah punya goals mau kemana? Iya, kita fokus di situ dulu. ya. Siapa tahu nanti kita bisa menyebar gitu. Ambil contoh kayak saya gitu. Saya juga saya ini lulusan sejarah gitu ya. Dulunya saya tidak punya ketertarikan dengan sejarah. Saya dulu tertariknya dengan bahasanya aja. Hanya bahasa Iya, tapi hanya bahasa malah Mandarin. Ini masternya malah jadi master history. Iya, Waktu gitu. itu Jadi- awalnya jadi gimana tuh? Jadi Pak Yohan? ketika saya belajar gitu kan di kurikulum itu ada belajar bahasa budaya dan salah satunya ada sejarahnya itu tadi gitu. Dan kebetulan saya juga senang nonton film-film sejarah gitu. Jadi akhirnya
secara tidak langsung saya tertarik, makin lama makin tertarik. Gitu ya, akhirnya mendalami ke bidang itu. Gitu. Jadi ya itu tadi ya, kita ada asal ada aja ya sebenarnya. Iya, diulik aja, kita coba cari sendiri. Betul, ketertarikan. Yang penting ada minat dan ketertarikan itu tadi. Jadi ketika kita ada minat ketertarikan itu, kita bisa langsung masuk ke situ, dan secara tidak langsung kita akan bisa lebih dalam lagi masuknya, seperti itu. Bisa menjadi salah satu tips ya berarti. Betul, ya. Jadi betul, bukan betul. tentang susah atau mudah untuk bisa kita mencintai bahasa dan budaya, tapi iya, betul. Karena dari minat dan ketertarikan itu kita akan mempelajari itu dengan serasa lebih mudah lah. Gitu, serasa lebih mudah. Nggak kerasa belajar. Iya, betul sekali gitu. Karena ya itu tadi balik karena ada minat dan ketertarikan itu, jadi secara langsung kita bisa belajar dengan cepatnya itu tadi. Gitu. Oke, itu kan ya baru di perbincangan awalnya kita udah dapet tips gitu ya untuk jadi nggak usah takut kalau misalnya memang punya satu mimpi, punya cita-cita untuk ke satu negara ini gitu. Mungkin tadi bisa dicontohin Cina, tapi ya gimana nanti di sana bekerjanya seperti apa, gayanya seperti apa, itu bisa dipelajari dan kita bisa ulik ya, menyesuaikannya jadinya. Nah, ini kan dengan peluang karir dan bahasa tadi kaitannya dengan membuka kacamata budaya gitu. Jadi benar nggak sih Pak Yohan, kalau kita belajar bahasa itu kita makin terbuka pandangan kita terhadap budaya tertentu? Betul. Jadi dari bahasa itu. Betul, dari bahasa secara langsung kita nanti akan belajar dari kebudayanya. Gitu, masuk ke kebudayaan dari suatu bangsa itu tadi. Jadi gitu. kita nggak hanya translate-an doang gitu belajarnya ya. Betul. Karena belajar budaya itu luas ya. Yaitu balik lagi tadi di awal, tidak hanya belajar tentang seni, adat istiadat dan sebagainya gitu ya. Kita belajar tentang budaya orang sana seperti apa, cara hidup mereka seperti apa. Gitu. Ambil contoh saja yang sederhana tentang perjamuan makan. Gitu. Kalau kita di Indonesia gitu ya, di Indonesia kalau kita makan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghabiskan makanan yang ada di meja gitu ya. Tapi kita ambil lah di piring gitu, kita ambil gitu ya, kita habiskan. Karena kalau nggak kan wasting makanan gitu kan. Iya, seperti itu gitu. Nah, tapi kalau di Cina itu kebalikan. Kita tidak boleh menghabiskan makanan yang ada di meja ketika kita dijamu makan oleh orang sana. Nggak boleh, itu tidak boleh. Gitu. Artinya ada lain lagi gitu jadi. Artinya ada yang lain lagi, betul. Jadi ketika kita makan atau kita menghabiskan makanan yang ada di meja itu, berarti kita itu masih ingin makan. Gitu. Jadi kurang betul gitu. Jadi kurang. Jadi mereka akan pesan lagi. Si tuan rumah itu akan memesankan makanan lagi untuk kita. Sampai kita istilahnya tuh menyisakan makanan yang artinya itu kita tidak sudah kenyang. Kita tidak bisa menghabiskan lagi. Cukup ya saat betul gitu. Nah, itu ada kasus teman saya dulu. Gitu, kasus teman saya dulu dia pertama kali ke Cina dan dia waktu itu bisnis ya, perjalanan bisnis dijamu makan. Setiap makan dihabisin. Gitu. Si tuan rumah pesan lagi. Di-serve lagi. Iya, sampai akhirnya dia teman saya itu bilang cukup, saya udah nggak bisa makan lagi. Dan akhirnya baru si tuan rumah bercerita tentang hal itu tadi, gitu, bahwa perbedaan budayanya itu di sini. Gitu, itu yang tadi saya bilang dimaksud dengan cultural shock itu tadi atau gegar budaya itu tadi. Gitu. Sebenarnya itu ini adalah satu. Itu baru hal simpel ya sebenarnya. Iya, itu hal simpel gitu. Sebenarnya masih ada, betul, masih ada contoh lainnya gitu. Ketika mereka kalau kita ke sana berhadapan langsung dengan orang Cina langsung. Gaya bicara mereka itu mereka akan berbicara dengan keras. Gitu ya. Mereka akan bicara dengan seperti kayak kita teriak-teriak lah. Nah, kalau kita intonasinya gitu. Intonasi. Jadi seperti nyentak mungkin. Betul. Kalau kita di sini mungkin jangan-jangan mereka sedang berkelahi gitu ya. Ada ribut. Ribut, tapi itu sudah gaya mereka sendiri seperti itu. Dan itu biasa memang. Itu biasa di situ, ya? betul. Pasti kalau misalkan ngelihat ada orang tua ngomong sama anaknya gitu, waduh anaknya nggak sopan. Jadi, padahal memang seperti itu gaya berbicara. Betul. Jadi dengan kita belajar bahasa, kita secara langsung kita masuk untuk mempelajari budaya dari suatu bangsa itu tersebut. Gitu. Tidak hanya belajar bahasa Mandarin gitu. Bahasa apapun itu sama gitu ya. Budaya dan bahasa dimanapun. Gitu. Jadi ada satu keterkaitan satu dengan yang lainnya seperti itu sih. Mungkin beruntung kita sendiri tinggal di Indonesia yang dengan berbagai macam budaya ya gitu kan ya, ada 34 provinsi itu udah pasti bahasa gitu kan, adat semuanya udah ribuan ratusan gitu ya. Jadi semoga teman-teman tidak terlalu kesulitan untuk bisa belajar budayanya itu tadi gitu, bahasanya tadi ya itu tadi kita dengan belajar bahasa kita mempermudah itu tadi untuk kesananya bisa masuk ke seberapa penting jawabannya, tapi segitu pentingnya ya karena tadi ada yang namanya cultural shock ya yang memang bisa terjadi. Dan hidup di sana kan bukan sehari-hari. Iya, betul. Karena kalau nanti kita istilahnya kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan keadaan di sana, kita akan tidak betah, merasa tidak betah. Itu betul. Ambil contoh dari makanan aja gitu ya, dari makanan itu ada anak
temen dulu tuh gitu yang sekolah di sana itu mereka nggak bisa makan makanan sana, nggak bisa menyesuaikan dengan makanan sana. Akhirnya mereka masak sendiri dan kadang itu beli mie instan. Misalnya itu mie instan Indonesia lagi, bukan mie instan sana. Yang brandnya sudah terbiasa Iya, makan di gitu. Indonesia. Dan akhirnya kita itu kan nyusahin diri kita sendiri sebetulnya, gitu kan. Kalau kita bisa dengan adaptasi dengan keadaan sekitar gitu ya, kita kan pasti lebih enjoy, betul, sana, lebih ya, betah, jadinya, ya. betul, seperti itu. Oke ya, jadi kita sudah cerita-cerita santai gitu ya tentang kasus-kasus yang itu baru hal-hal simpel ya. Iya. Kalau Pak Yohan mau menceritakan sendiri mungkin Banyak. berapa episode ya untuk cerita di Nggak sana. selesai di sini gitu. Pas di Betul, sana betul. juga menyesuaikan Iya. begitu kan. Betul. Nah ini tentang D3 Bahasa Mandarin Maranatha, melihat prospek peluang karir dalam bahasa begitu ya saat anak-anak didik baru begitu ya, apa yang dibekali dan apa yang visi, goals apa yang sudah ingin dibentuk kepada mereka? Oke. Untuk calon mahasiswa yang akan masuk ke sini sebenarnya kita sudah mempersiapkan gitu ya dengan kurikulum bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masa sekarang ini gitu ya. Setelah pandemi global berarti. Setelah pandemi global maupun istilahnya fenomena atau tren yang terjadi seperti ini. Nah, ambil contoh misalnya fenomena marketplace yang iya, betul. Jadi keadaan ya. pasar di di dunia kerja itu seperti apa, kita akan coba sesuaikan gitu. Nah, untuk saat ini kita sendiri ada 3 konsentrasi. Itu di bidang pariwisata, bisnis dan juga pengajaran. Nah, kenapa kita ambil 3 konsentrasi ini gitu? Karena kita lihat bahwa di 3 bidang ini yang paling yang paling banyak membutuhkan tentang sumber daya manusia yang bisa berbahasa Mandarin itu tadi. Ya, ambil contoh di pariwisata ya, kalau kita misalnya ke Bali gitu, kita bisa lihat ya berapa jumlah orang Cina yang ada atau main di sana gitu ya. Bahkan sekarang metode pembayaran cashless yang dari Cina pun sudah diterapkan di Bali gitu kan ya. Nah, kemudian di bisnis gitu. Tadi saya sempat bilang juga kan hubungan antara Cina dan Indonesia yang semakin pesat gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan atau kontraktor yang buka usahanya di sini gitu. Itu juga membutuhkan banyak tenaga kerja. Belum di pengajaran gitu. Pengajaran juga kita mencoba untuk menghasilkan calon guru yang misalnya bisa lebih berkualitas, lebih bisa menarik anak-anak untuk bisa lebih belajar bahasa Mandarin seperti itu. Nah, akhirnya kita coba bekali ke arah sana. Jadi untuk pembekalan mahasiswa saya rasa kita sesuaikan, kita akan selalu adaptif juga gitu. Kita akan adaptif dengan perkembangan zaman itu tadi. Kita lihat ya, misalnya ada perubahan seperti apa, kita akan coba untuk sesuaikan supaya ketika nanti mereka lulus juga mereka sudah bisa memiliki kemampuan bahasa Mandarin yang memadai seperti itu. Jadi awal udah open dan update tentang apapun itu memang langsung disosialisasikan ke mahasiswa karena perkembangannya kan pasti cepat sekali ya, Pak Yohan. Kita juga terbuka untuk anak-anak yang istilahnya belum punya dasar juga gitu. Jadi masuk ke D3 bahasa itu atau belajar bahasa di sini tuh tidak melulu anak-anak yang sudah bisa bahasa atau yang udah punya basic. Tapi kita juga dari SD kan sudah Mandarin, gitu, betul. Tapi tidak untuk semua yang kalau dari dulu SD SMP belum dapat juga tetap masih bisa masuk. Kita akan mulai dari nol pembelajarannya gitu. Kita jadi kalau yang sama startnya untuk menyebatani mereka tadi yang belum punya dasar. Jadi yang sudah ada basic ya kita sesuaikan lagi, kita refresh lagi gitu supaya nanti ke atasnya mereka punya dasar yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kan kadang-kadang aduh sekarang sekolah dari TK udah diajarin Mandarin terus kita gitu minder pasti. gitu kan ya. Jangan seperti itu karena banyak dari mahasiswa kita juga ada yang basicnya masih nol, tapi ketika nanti mereka lulus juga mereka sudah bisa menguasai tingkatan tertentu seperti itu. Berarti dalam masa belajar berapa lama Pak Yohan? 3 tahun. Kita D3 itu 3 tahun diusahakan lulus, lalu mereka sebelum 3 tahun ya maksudnya belajar, magang dan sebagainya. Setelah itu mereka sudah termasuk magangnya. Sudah termasuk magang. Jadi ketika mereka berarti. Salah satu persyaratan ketika mereka akan lulus, mereka harus magang, membuat laporan akhir, membuat laporan tentang magang mereka, baru sidang dan akhirnya mereka lulus seperti itu. Oke. Dari pengalaman yang sudah gitu ya dari angkatan-angkatan sebelumnya gitu, rata-rata pas magang mereka lebih tertariknya untuk apa sih? Kan pasti mereka konsultasi dulu gitu betul. ya. Konsultasi kita akan sediakan dosen pembimbing. Nah, dari tiga bidang ini mereka semuanya ambil. Ada yang menerjemahkan di pabrik-pabrik, ada yang juga pengajaran itu. Bukan yang di bisnisnya itu tadi. Yang di bisnis, jadi mereka juga ada. Pariwisata juga ada yang kerja di tour travel, biasanya mereka menerjemahkan interi gitu, perjalanan dan perjalanan sebagainya gitu ya. Kalau yang di sekolah ya mereka mengajar sudah tentu. Untuk yang pengajaran betul gitu, seperti gitu. itu. Jadi
ketika mereka yaitu ada positifnya dari magang itu, mereka sudah melatih diri ketika mereka kerja itu di tempat magangnya itu tadi. Betul, gitu. sudah berhadapan langsung dengan profesional. Betul, ya? dan dan kadang itu tidak sedikit yang sudah istilahnya dipesan oleh tempat magang itu tadi. Jadi ketika nanti mereka lulus, kamu jangan kerja di tempat lain, di sini aja ya, gitu. Jadi di satu sisi magang ini ada sisi positifnya adalah untuk show off ya. Betul. Untuk dari diri kita untuk bisa ketika nanti kita lulus kita sudah bisa langsung mendapatkan kerja. Jadi jangan takut istilahnya kalau dari mereka kuliah hanya di D3 saya pasti akan tinggalin dari yang sarjana gitu ya. Jangan berpikiran seperti itu karena itu tadi peluang karirnya sama gitu, dan bahkan kalau menurut saya peluang lebih besar di D3 karena itu tadi ada proses magang, pemberi kerja tahu kualitas kita seperti apa. Betul. Ketika mereka lulus, mereka tinggal langsung meneruskan seperti itu, gitu sih. Oke, jadi memang itu adalah bagian dari D3, kemudian nanti mereka seperti ada sidang magang gitu juga. Iya, betul untuk laporan kelulusannya seperti itu, betul. Wow. Nah, ini yang membedakan kita dengan program sarjana. Kalau sarjana itu kan mereka nulis skripsi ya. Jadi mereka dalam tanda kutip mungkin belum teruji di tempat kerja dan sebagainya sebenarnya. Jadi itu kita ada sedikit nilai positif dibandingkan yang sarjana itu tadi, gitu. Nah, ini juga tadi masih membahas tentang proses pembelajaran yang ada di D3. Kaitannya D3 Bahasa Mandarin langsung dengan culturepreneurship. Yeah. Ini apakah dari awal betul-betul nilai-nilai culturepreneurship itu sudah langsung diterapkan atau nanti sambil berjalan seperti apa nih? Nah, kalau di tahun pertama kita lebih ke arah penguatan bahasanya dahulu. Ya, kalau penguatan bahasa, jadi mereka belajar bahasa. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan juga akan disisipi sedikit-sedikit tentang pengetahuan budayanya itu tadi. Okay. Nah, baru di semester 3, 4, 5 dan 6-nya itu lebih dalam lagi untuk pembahasan budaya, karena kan sudah terbagi menjadi konsentrasinya itu tadi. Ya, di semester 3 itu pariwisata, semester 4, 5-nya itu bisnis dan pengajaran, dan semester 6 itu di magang itu. Jadi kita tanamkan di semester atau di tahun 2 dan ketiganya itu lebih dalam lagi untuk culturepreneurship-nya. Jadi memang khusus betul-betul membedah tadi tentang budayanya sendiri. Nah, tadi kan kita sudah membahas di awal kalau budaya itu kan tadi luas, walaupun kalau kita mungkin sering berpikirnya budaya itu hanya berkaitan dengan seni, dengan tradisi, tapi itu kan berkaitan juga mungkin dengan sumber daya alam, sumber daya manusia begitu ya. Nah, jadi sebenarnya mungkin bisa dijelaskan sama Pak Yohan sendiri, budaya seperti apa yang memang dipelajari di program Bahasa Mandarin? Budayanya, ya betul. Jadi budaya itu tidak hanya budaya. Dibedahnya dari mana dulu? Dari kebiasaan hidup sehari-hari orang di sana, orang Cina. Kalau kita belajar bahasa Mandarin berarti orang Cina-nya. Kita akan belajar tentang bagaimana pola hidup mereka seperti apa. Berarti dasar-dasarnya cerita aja ya nanti. Iya, jadi kadang jadi ketika nanti kita menerangkan materi gitu ya. Terkadang kalau misalnya kita ada hal-hal yang bisa menyangkut dengan budaya tertentu itu atau kebiasaan orang itu, kita akan cerita. Gitu. Jadi diambil contoh tentang pembangunan di Cina seperti apa gitu ya. Nah, kita akan bercerita sedikit banyak pembangunannya seperti apa. Atau misalnya ketika kita bicara tentang ekonominya gitu ya. Nah, kita akan bercerita juga bagaimana misalnya cara manner mereka ketika mereka berdagang gitu ya, atau misalnya ketika mereka berbicara dan sebagainya gitu, atau misalnya ketika misalnya kita berkunjung ke tempat wisata gitu, apa yang harus kita ikuti dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi bagian yang akan kita ceritakan atau kita ajarkan kepada mahasiswa kita. Jadi memang tidak ada istilahnya mata kuliah khusus budaya yang seperti tadi untuk mata kuliah khusus tidak. Jadi kita akan mensisipkan di dalam materi itu tadi. Gitu. Jadi sebanyak mungkin ketika ada materi yang berkaitan, kita akan coba ajarkan atau kita beritahukan kepada mereka. Dan berangkat dari kebiasaan-kebiasaan sebetulnya itu yang, betul. Berarti itu secara general ya sebenarnya ya Pak Yohan? Secara general juga, dan ada yang secara spesifiknya, contoh kayak tadi budaya makan tadi gitu ya, table manner seperti apa gitu ya ketika kita mungkin makan, karena ambil contoh di table manner itu tidak hanya tentang etika makan saja. Ketika mereka mungkin menyuguhi mereka makanan gitu, menghidangkan makanan kepada ketika mereka kita mungkin toast gitu ya dengan minum gitu dengan kondisi dan sebagainya, itu ada lagi. Betul. Nah, itu ada lagi seperti itu. Karena pasti tradisi kan banyak banget ya di sana ya. Betul. Itu dipelajari semuanya di sini. Kita akan coba usahakan supaya mereka bisa menerima sebanyak mungkin seperti itu. Gitu. Itu sih yang coba kita terapkan. Kalau pengalaman sendiri Pak Yohan kan pasti udah berbekalnya juga lumayan nih dari D3 belajar di sini, terus kemudian langsung melanjutkan S1 gitu. Pas S2 juga walaupun berbeda tempat juga, itu pernah merasakan cultural shock-nya? Pernah. Sering nggak sih? Awal banget. Diinget Contohnya gitu. paling diinget adalah ketika saya S1. Ya.
Ketika di S1 itu saya sekolah kotanya itu Shijiazhuang namanya. Ya, Shijiazhuang itu kota kecil pada masa itu. Ya, itu tahun 2007 waktu Di itu. 2007, Ya, 2007 kota kecil itu kotanya kota kecil, biaya hidup cukup murah. Oke. Gitu ya, cukup murah. Kalaupun misalnya kita ke mall pada masa itu, kita hanya menghabiskan kurang lebih $20 mata uang Cina. Gitu ya, 20 yuan lah pada masa itu ya. Itu pun mallnya udah cukup bagus gitu ya. Nah, ketika saya ke Beijing main gitu ya, untuk pertama kalinya saya makan di mall gitu ya. Ketika bayar, kaget juga, 2 kali lipatnya. Ya. Gitu. Jadi Dari apa yang ya? biasa, Ya dari yang biasa pengeluaran murah, pengeluarannya apa ya? Bulanan saya merasa bulan itu cukup murah gitu ya. Ketika saya main di Beijing sama kurang lebih 1 minggu, saya lupa kalau saya itu 1 minggu itu kok besar banget ya pengeluaran saya ya. Gitu. Jadi ya itu tadi apa ya? Ada ya itu pengalaman gegar budaya cultural shock-nya itu di situ. Jadi pertama kali ketika saya merasa seperti ya apa ya? Kayak orang kampung main ke kota lah seperti itu gitu. Jadi dikirain masih ternyata, sama aja iya, ya. kalaupun ada beda, saya pikir bedanya nggak akan terlalu jauh lah, gitu ya. Tapi ternyata ketika main sana, beda jauh. Itu yang pertama ya. Terus dari apa ya, tata kotanya. Tata kotanya kalau yang di Shijiazhuang itu karena mungkin masih kota kecil gitu, jadi mungkin tidak semodern dengan yang ada di Beijing gitu. Banyak gedung yang sudah lebih modern gitu ya, sudah apa ya lebih bagus dan sebagainya. Itu juga menjadi apa ya salah satu kekagetan saya ketika saya main ke Beijing seperti itu sih. Itu sih yang pengalaman yang mungkin tidak terlupakan ketika itu ya ada gegar budaya hidup di sana itu, gitu. Dan ya. itu termasuk ke tadi ya gegar budaya ya sebenarnya. Betul. Itu masuk ke sana, bisa masuk ke arah sana. Betul. Wow, jadi memang apa ya cukup luas yang bisa dikupas dan kita tidak bisa ngomong seperti ini. Jadi kita harus case by case gitu, per kasus baru kita bisa sambil praktek sambil jalan gitu betul ya, sambil jalan ini nggak boleh, iya ini betul nggak boleh betul ya. seperti itu. Oke. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin ingin meneruskan studinya tadi ke luar negeri ya, sama seperti Pak Yohan juga setelah D3 ada yang kepikiran untuk ingin langsung ke negaranya gitu ya. Nah, ini gimana sih peluangnya? Untuk peluang ya kalau di kita sendiri di D3 bersama ini sebenarnya peluang cukup besar gitu ya, karena kita ada kerjasama juga program 3+1 dengan HP Nomad University. Jadi setelah kita lulus dari D3 di sini kita bisa meneruskan 1 tahun untuk bisa mendapatkan gelar sarjana gitu, dan ketika 1 tahun lulus ya kita akan mendapatkan ijazah sarjana itu. Jadi nilai yang ada di D3 itu akan transfer ke sana jadi sebuah ijazah yang baru seperti itu ya. Lalu ada juga program kita sekarang baru buka lagi program 1 semester pariwisata di Guangxi Vocational and Technical College gitu. Itu terbuka di semester 3 gitu. Jadi ketika anak-anak ingin coba untuk kuliah ke Cina sana gitu, mereka bisa ambil program di semester 3 ini gitu. Jadi ketika dari semester 3 mereka sudah bisa selama 1 semester. Selama 1 semester ketika nanti mereka beres semester 3 pulang lagi ke sini, nilai mereka bisa ditransfer gitu. Jadi mereka bisa lulus juga tepat waktu 3 tahun tanpa terhambat gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalau mereka ingin keluar ya kita juga sediakan fasilitas ke arah sana, karena memang banyak program-programnya ya Pak. Iya, karena memang untuk belajar bahasa itu tidak bisa hanya belajar di ambil contoh kayak kita belajar bahasa Mandarin gitu ya, kita tidak bisa belajar di Indonesia saja gitu. Kita perlu untuk ke sana itu supaya untuk lebih membuka wawasan pengetahuan kita. Betul karena karena kalau kita di sini mungkin kita hanya istilahnya bisa menceritakan materinya ada, dan mungkin mereka belum bisa merasakan gitu. Jadi kadang ketika saya di kelas ngajar gitu ya, kadang saya suka mengencourage anak-anak saya untuk supaya kalau misalnya lulus nanti dari sini lanjutkan ke sana. Memang gitu. sudah diarahkan seperti itu ya. Gitu. Jadi supaya mereka dapat pengalaman dan lain sebagainya seperti itu. Gitu. Entah itu untuk meneruskan ambil gelar sarjana atau misalnya kursus bahasa gitu ya. Itu kita encourage anak-anak supaya mereka bisa ke sana. Memang bisa ke sana karena emang yang paling maksimal sepertinya memang harus langsung di sana ya. Betul. Karena kita juga di sini kan ada pusat bahasa Mandarin, kita juga bekerja sama dengan pusat bahasa Mandarin. Dan kadang kita mengadakan kegiatan bersama, contoh kayak winter camp gitu, mereka juga bisa ke sana. Terus ada juga kegiatan budaya dan sebagainya, kita akan bekali anak-anak spesialnya, dan kalau bisa ya tadi mereka harus ke negaranya supaya mereka bisa lebih mengenal seperti itu. Oke, dan ini programnya masih berjalan maksudnya? Masih berjalan. Oh masih berjalan. Kita akan terus lakukan program seperti ini karena ini memang ya itu tadi untuk pembekalan anak-anak kita gitu. Karena kalau kita nggak ada program rutin ya Pak Yohan? Program rutin setiap tahun, dan setiap tahun pasti akan ambil contoh untuk program 3+1 gitu ya. Karena di sini juga ada terbuka beasiswa,
pasti setiap lulusan itu pasti akan mencoba untuk ngambil 3+1 ini gitu. Jadi dan kadang di beberapa tahun ini dari yang mengajukan misalnya jumlah orang, misalnya contoh misalnya 3 orang mengajukan, 3-3-nya bisa puji Tuhan bisa diterima semuanya seperti itu, approve-nya, dan akhirnya mereka berangkat dan mereka pulang nanti dengan gelar ijazahnya itu tadi, S1-nya itu tadi gitu. Dan mereka hanya di tahun kedua ya, berarti di semester 3 ya tadi ya, program itu bisa diambil di... Kalau yang 3+1 ini ketika mereka sudah lulus. Ketika mereka sudah lulus untuk dapat gelar sarjana. Harus selesai di sini dulu. Selesai D3 berarti. Iya, selesai D3 mereka bisa ambil 1 tahun lulus gelar sarjana. Nah, kalau untuk yang program 1 semester ini ya ini satu semester itu saja. Jadi mereka harus balik lagi ke sini dan lulusnya di sini, tetap harus lulus di sini gitu. Wow, jadi memang semuanya sudah dipersiapkan untuk mereka betul-betul bisa terjun langsung ya, bukan hanya menerima. Di sini dipersiapkan memang. Betul. Jadi karena kadang ada kalanya orang yang langsung sekolah ke sana juga ilmunya tidak sebaik yang ada di D3 gitu, karena belum tentu. Jadi ya memang kalau menurut saya sih, jadi bukannya dalam artian saya ingin lebih menonjolkan D3-nya ya, tapi dalam artian dengan kita tanpa ketidaktahuan kita tentang suatu negara, ada baiknya kita istilahnya belajar dahulu lah di awal, persiapan dulu. Jadi istilahnya nggak gitu-gitu gitu. Iya, betul. Kadang ada yang mungkin langsung aja belajar ke sana gitu ya. Kita bisa langsung belajar dan sebagainya di sana aja, gitu ya. Tapi saya lihat juga tidak seperti itu. Kenyataan tidak seperti itu, karena ketika saya sekolah di sana juga ada cukup banyak juga orang Indonesia yang belajar di sana, tapi mohon maaf, kemampuan bahasa Mandarinnya tidak sebaik yang saya miliki, seperti itu. Ya, memang Pak Yohan sudah mempersiapkan sebelumnya ya. Betul gitu. Jadi ketika mereka belajar sana ya balik lagi, mereka ngomongnya bahasa Inggris seperti itu dengan orang-orang asing dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kemampuan bahasa mereka ya akhirnya stagnan ya, jadi majunya juga tidak baik gitu. Jadi angka baiknya kalau menurut saya sih kita belajar dulu, kalau menurut saya belajar dulu di Indonesia gitu. Setelah kita ada persiapan yang cukup atau basic yang cukup kuat, kita mantapkan di negaranya, seperti itu sih. Itu sudah cara yang memang dianjurkan, disarankan begitu ya dari teman-teman juga nih, mewakili dosen-dosen dari Fakultas Bahasa dan Budaya. Nah tadi kan kita baru saja berbicara tentang persiapan begitu ya. Jadi kalau melihat peluang ini Pak Yohan, kiat-kiat atau persiapan apa aja sebenarnya yang harus dimiliki anak-anak yang memang punya minat serius untuk bahasa Mandarin? Kalau untuk belajar bahasa yang benar-benar minat itu sebenarnya hanya satu ya kuncinya, kalau menurut saya itu butuh kerajinan aja gitu ya. Kalau belajar bahasa itu kalau nggak rajin itu ya sama aja bohong gitu ya, karena kalaupun misalnya contoh kita mempunyai bakat gitu ya di bidang bahasa gitu, tapi kita nggak pernah istilahnya untuk terus ngulik, untuk terus mengasah kemampuan bahasa itu, sama aja nanti akan terjadi downgrade gitu. Ini terjadi dengan contohnya itu dengan anak-anak yang biasanya sudah ada basic yang masuk ke kita gitu. Yang tadi jadi sudah duluan duluan belajar, sudah duluan mengenal, mereka biasanya ini belajar dari awal lagi nih, saya udah bisa jadi mental meremehkan gitu kan ya. Mereka muncul akhirnya udah bisa, saya lewat saya nggak akan baca lagi, saya nggak akan ulangi lagi. Padahal sebenarnya kalau dari awal tuh kita akan sisipkan secara bertahap kan, materi-materinya sisipkan lagi yang baru. Nah mereka karena mereka merasa sudah bisa, mereka ya udah skip, padahal di situ sebenarnya ada pengetahuan yang baru, betul gitu. Nah ini contoh nyata ketika saya mengajar gitu, ada anak yang sudah punya basic dengan anak yang nol basic, lebih maju, lebih pesat yang nol basic, yang basicnya dari nol ini. Gitu, mereka karena dengan rajinnya itu tadi gitu ya, mereka bisa terus belajar, mengulang dan sebagainya, dan akhirnya mereka bisa dibanding yang ada basicnya tadi gitu. Jadi kuncinya sih kalau menurut saya cuma satu, kerajinan itu, rajinnya itu tadi gitu. Rajin, ketika kita rajin ya kita akan terus mengulang dan kita akan semakin hari semakin lebih baik lagi belajarnya. Karena ya kalau misalnya kita analogikan seperti pisau saja ya, kita beli pisau yang awalnya tajam gitu kan ya, pakai terus menerus tanpa diasah kan yang ada tumpul ya seperti itu. Jadi itu belajar bahasa pun sama. Jadi kita harus rajin, terus ulang apa yang telah kita pelajari, baca, pelajari lagi gitu, dan apalagi bahasa ya kayak terus ya, betul. Karena ini pengalaman pribadi saya juga gitu ya, ketika saya balik lagi sudah cukup sekian lama gitu, saya dari S2 sampai sekarang gitu ya, sedikit banyak ada yang lupa. Ada aja yang lupa gitu. Iya, ketika saya waktu saya sekolah S2. Saya S2 itu kan praktek terus. Betul. Ya. Gitu. Jadi ingat terus, betul. Jadi ingat terus gitu kan. Begitu saya pulang ke sini gitu, awal-awal masih ingat nih, wah fresh semuanya gitu. Tapi semakin lama kesini ya
ada yang lupa dan kita harus balik lagi, baca lagi, ulang lagi seperti itu gitu sih. Ya ini jadi untuk yang level Pak Yohan aja, apalagi master history loh, ini kan history nggak boleh salah ya, nggak boleh ngarang gitu kalau misalkan lagi ditanya. Ya, betul. Oke, nah ini kita ada di Chinese Corner Pusat Bahasa Mandarin dan di sini tuh lengkap banget segala sesuatunya dipersiapkannya kok luar biasa begini sih Pak Yohan. Ya karena ini memang salah satu bentuk antara kerjasama antara Pusat Bahasa Mandarin dengan Universitas Kristen Maranatha gitu, dan kita juga kadang dari program studi juga kadang menggunakan fasilitas yang ada di sini. Ini dipakai juga untuk belajar? Dipakai juga untuk belajar budaya, contohnya contoh di situ kan ada untuk belajar kaligrafi gitu ya, terus yang ada di meja sini juga betul, di sini ada catur Cina juga gitu, terus yang ada alat musik. Jadi kadang kita kalau bisa ada event atau kegiatan yang diadakan fakultas ataupun yang diadakan PBM, pasti kita akan kerjasama, mahasiswa kita akan langsung bantu di sini gitu. Nah secara langsung juga itu melatih soft skill mereka juga gitu. Jadi ya memang tujuan dari Chinese Corner ini dibangun juga untuk memperkenalkan budaya, itu salah satunya. Yang kemudian untuk penyelenggaraan event dan fungsinya adalah juga untuk membantu anak-anak kita untuk melatih soft skill mereka ketika nanti mereka berorganisasi, bekerja sama dengan tim dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi paling nggak di sini udah kelihatan ya, maksudnya ini tadi ada permainan-permainan, ada alat musik juga, alat musiknya nggak cuma 1-2 juga ya, lumayan lengkap, dan ada untuk kaligrafi. Itu yang paling susah. Pak Yohan belajar kayak begitu berapa lama? Saya kaligrafi saya nggak bisa, karena kaligrafi membutuhkan kesabaran dan saya orangnya nggak sabar jadi ya udah tapi bisa bacanya. Kalau baca sih bisa, kalau baca sih bisa. Kalau untuk nulis saya nggak bisa. Beda lagi. Soalnya ukuran kuasnya aja macam-macam banget. Ada dari yang kecil, dari paling kecil sampai yang paling besar. Itu ada ahlinya lagi nanti untuk kaligrafi. Ya, ada kaligrafi lagi, dan itu memang ya belajarnya tidak bisa dalam waktu yang sebentar ya. Memang perlu kurun waktu yang cukup lama untuk bisa benar-benar sampai bisa mahir gitu. Karena dan saya sendiri pun yang bisa bahasa belum tentu bisa nulisnya, kaligrafinya, karena itu memang ada teknik tertentu yang beda dengan kalau kita tulis tangan biasa gitu ya. Itu berbeda. Oke, jadi ini Chinese Corner Pusat Bahasa Mandarin di Universitas Kristen Maranatha yang kalau misalkan teman-teman mungkin memutuskan untuk belajar di sini gitu, ini dipakai ya, untuk mereka bisa tahu tadi seperti apa nih di depan kita ini ada catur Cina ya namanya catur Cina ini ada permainan-permainan lain juga gitu di sana. Seru banget deh pokoknya, jadi langsung tahu, langsung megang gitu kan seperti apa. Nah, pasti sering juga ya dapat curhatan kali Pak Yohan nih dari orang tua, ngapain sih belajarin bahasa gitu, capek-capek harus kuliah 3 tahun, kayaknya les juga bisa kali kalau cuma bahasa gitu. Masih banyak yang tadi menganggap sepele gitu. Nah, tanggapan Pak Yohan seperti apa nih? Sebenarnya kalau misalnya dianggap sepele, sebenarnya nggak juga ya, karena belajar bahasa apalagi sekarang dengan kemajuan Cina yang cukup pesat itu menjadi sesuatu yang cukup penting gitu ya. Nah, mungkin ada orang tua yang berpikir udah lesin aja lah anaknya, gitu ya, nggak usah kuliah. Tetangga tuh jago banget gitu ya. Nah itu tadi balik lagi, ada hal yang mungkin dipelajari di sini tapi tidak belajar di tempat les. Betul. Gitu, ambil contoh misalnya tadi ya tentang pemahaman budaya dan sebagainya. Lalu tentang kegiatan kemahasiswaan, berorganisasi. Gitu ya. Terus misalnya tentang anak-anak bagaimana misalnya mengikuti perlombaan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang mungkin tidak dapat di tempat les gitu. Karena tempat les biasanya hanya 1,5 jam sampai 2 jam pulang. Iya, 1,5 jam, 2 jam pulang. Ya mungkin nggak tiap hari juga kadang-kadang. Betul. Biasanya kan seminggu 2 kali. Biasanya kalau les itu setahu saya dulu itu seminggu 2 kali gitu. Nah, kalau di sini kan kita tiap hari ya, lalu ada kegiatan dan sebagainya. Jadi secara langsung tidak hanya belajar secara ilmu saja, tapi ya melatih kemampuan soft skill mereka juga. Itu tadi dengan ada kegiatan-kegiatan setiap semester yang kita adakan. Nah itu akan membantu atau melatih mereka untuk misalnya menjadi bagaimana ketika nanti mereka bisa bekerja dengan temannya gitu ya, menghadapi masalah, bagaimana cara problem solvingnya seperti apa kayak gitu. Nah itu yang dipelajari di kuliahan ya, seperti itu yang membedakannya ya, betul dibandingkan dengan tempat les. Karena kalau tempat les kan ya tanpa mengecilkan arti tempat itu tadi kan jarang ya ada kegiatan-kegiatan di luar itu gitu ya, kegiatan-kegiatan yang non akademiknya lah seperti itu gitu. Karena kita adakan di sini, kita biasanya suka ajak anak-anak kita untuk ikut bareng supaya mereka bisa belajar. Jadi mereka juga tahu ya kayak tradisi-tradisi apa betul. Karena ada kegiatan budaya mereka
praktek langsung ambil contoh buat makanan Cina seperti apa kayak gitu. Itu mereka buat juga gitu. Mereka gitu. Terus ketika mereka misalnya buat event apa, mereka biasanya kita suka serahkan ke mahasiswa. Kamu yang bantu urus gini. Kamu, nanti kita cuma terima laporan, oh baik dan sebagainya, lanjutkan, ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah, itu mereka sebenarnya ngulik sendiri. Nah, ini yang membedakan seperti belajar itu. Di situ Iya, juga. Belajar Mungkin di situ. banyak juga yang kayak mau berangkat ke satu negara, ada yang persiapannya 2 bulan full tiap hari, tapi itu pasti berbeda Iya, dengan betul, memang mempelajari betul, khusus D3 bahasa Mandarin. Betul. Nah, dengan hampir setahun mungkin ya Pak Yohan juga belajar sudah daring gitu ya. Iya. Sekarang seperti apa nih sistem belajarnya mereka kurang lebih setahun ini? Memang kalau dengan sistem daring ya kita pembelajaran jarak jauh dengan media penggunaan Zoom dan lain sebagainya gitu ya. Ya tetap sih kita sesuaikan dengan keadaan pandemi saat ini gitu. Jadi kita juga masih belum berani tatap muka untuk menghindari risiko tertular dan sebagainya. Jadi kita mau tidak mau daring tapi memang kita akan mencoba untuk berusaha untuk tidak menurunkan kualitas dari pembelajaran itu tadi. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, memang dari pembelajaran daring ini dari hasil survei memang banyak dikeluhkan adalah anak-anak tuh capek ya karena harus terus di depan di depan laptop gitu ya. Nah, jadi kita usahakan supaya ada yang namanya itu praktek atau pembelajaran latihan gitu. Dalam artian latihan juga tidak PR yang menumpuk banyak seperti itu enggak ya, tapi maksudnya latihan untuk supaya mereka ke arah lebih pemahaman materi yang sudah diberikan. Gitu. Jadi tidak hanya kita dosennya bercakap-cakap di depan materi aja ngomong di depan Zoom kayak gitu, enggak, tapi biasanya kita akan berikan latihan supaya mereka lebih bisa menguasai. Tapi dalam artian latihan itu tadi juga tidak, karena ya banyak juga yang mengeluhkan bahwa ada PR, semuanya PR dan cukup banyak gitu ya. Nah, kita sesuaikan dengan materi yang ada, kita berikan kepada mereka supaya mereka lebih menguasai. Tujuannya untuk lebih menguasai, bukan untuk istilahnya mengisi waktu pembelajaran itu tadi dengan PR enggak gitu. Jadi supaya mereka lebih menguasai. Ya, penekanannya adalah lebih penguasaan kepada materi yang sudah pernah diajarkan di versi atau melalui media daring itu tadi gitu. Oke, mereka udah kangen kali ya untuk kesini ya, untuk kangen. Saya sendiri pun sebenarnya lebih nyaman ngajar tatap muka. Iya. Gitu, karena kalau udah masuk setahun semuanya sudah. Iya, betul. Karena ya daring sendiri ya memang ada positif dan negatifnya lah ya. Positifnya kita enak ya bisa ngajar di mana aja gitu ya. Tapi negatifnya adalah kita nggak ada interaksi dengan mahasiswa. Iya, gitu, interaksinya beda gitu ya. Betul, itu yang satu. Yang kedua, kadang dengan gangguan konektivitas gitu ya. Jadi kadang mati ya, betul. Kadang jadi menghambat, betul. Jadi saya merasa lebih enak ya. Saya juga sudah kangen sih mengajar di kelas tatap muka langsung seperti ya betul gitu. Oke. Nah, ini tadi kita sudah banyak membahas tentang bahasa Mandarin, tapi karena program studi D3 Bahasa Mandarin ini ada di Fakultas Bahasa dan Budaya. Betul. Ini juga ada studi bahasa lain ya selain bahasa Mandarin. Jadi bisa sedikit di-highlight nih, Pak. Bahasa Jepang juga dan juga bahasa Inggris. Jadi di sini ada ada tiga bahasa yang di Fakultas Bahasa dan Budaya ini, 3 bahasa dengan 4 program studi. Gitu. Jadi ada program studi sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Cina, dan juga ada 3 bahasa Mandarin. Okay. Gitu. Jadi selain bahasa Mandarin juga mempelajari bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Dan itu pasti sama ya, mereka juga mempelajari tadi langsung sepaket betul. dengan budaya. Dengan budayanya, bahasa betul. Budaya. Bahasa dan budaya, betul. Jadi tidak hanya belajar bahasa aja, tapi disinggung juga ke arah budayanya. Pasti itu akan kita. Dan itu lebih enak ya, kalau misalkan dulu kita cuma ngedengarnya sastra Jepang, itu kayaknya belajarnya tuh cuma kata per kata aja gitu. Belajar sastra, ngulik buku, novel dan sebagainya gitu ya. Tulisan nah, jadi kayaknya. Iya, betul. Jadi sebenarnya ya ini sebuah rebranding dari fakultas kita. Yes. Gitu. Jadi dulu tuh memang fakultas kita itu namanya adalah Fakultas Sastra. Gitu. Tapi 2 tahun belakangan ini kalau saya tidak salah ingat untuk untuk lebih istilahnya ya itu tadi menyesuaikan dengan keadaan zaman gitu ya, supaya orang juga lebih tertarik dan lebih kita lebih luas ya untuk menjangkau calon mahasiswa. Akhirnya kita coba rubah jadi Fakultas Bahasa dan Budaya, karena memang pelajarannya itu ya bahasa dan budaya gitu, bukan sastra aja gitu. Karena kalau sastra itu jadi nanti kesannya adalah ya kita hanya belajar satu sempit ya dalam arti sempit ya. Kita coba untuk luaskan dari bahasa dan budaya gitu. Dan dari dulu sebenarnya itu yang dipelajari ya. Betul, itu sebenarnya yang dari dulu dipelajari. Betul, rebranding. Jadi untuk supaya lebih istilahnya kita lebih mengenal lagi lah, lebih membumi lagi. Kalau kesannya ke sastra itu jadi sastra
sastrawan gitu ya, dan ketika Iya, nanti benar-benar. ketika nanti Profesinya mereka kayaknya cuma ya sastrawan. ketika nanti mereka lulus, mereka mau kerja apa? Sastrawan di sini ya mohon maaf gitu ya. Translator kadang-kadang Iya udah, gitu kan. cuek Jadi aja, ya. ya akhirnya kita coba untuk rubah. Luas itu. sebenarnya Betul, profesinya betul, ya, dan itu betul. mungkin sudah ada dalam perbincangan kita di 50 betul, menit betul, ini kurang betul, lebih kalau banyak profesi berkaitan dengan culturepreneurship ini lebih luas, bahkan kalau misalnya memang tidak mau hanya di Indonesia itu bisa langsung ya Betul. ke negara-negara yang memang teman-teman bisa Menentukan. pilih untuk Ya, berkembang ya, betul. seperti apa ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih Pak Yohan, yang ingin disampaikan untuk teman-teman semuanya di sini yang minat terhadap bahasa, khususnya bahasa Mandarin. Apa aja sih sebenarnya? Pasti banyak ketakutan-ketakutan tadi Iya, ya. Mungkin betul. kalau saya mah takut itu sama yang kaligrafi itu, wih gimana gitu. Ternyata Pak Yohan aja enggak kok, Iya. Tidak menguasai, saya saya aja pun. tidak menguasai Iya. itu, tahu cara bacanya, Betul, tahu, betul. tapi ya jangan itu jadi ketakutan Iya, begitu ya. betul. Nah, Nah. jadi pesan-pesan apa nih untuk teman-teman yang Sebenarnya memang untuk minat? tips ya balik lagi tadi sempat saya bahas juga ya, yang pertama tuh minatnya itu, Oke. ketertarikan minat itu tadi gitu ya. Kita yang penting tarik dulu minat dulu ke bidang apanya, coba kita masuk ke sana, coba kita dalami gitu ya. Lalu setelah itu coba untuk rajin, untuk terus rajin, untuk selalu mendalami terus gitu, karena tanpa dua hal itu saya rasa cukup sulit ya untuk bisa mempelajari, apalagi menghadapi sesuatu yang kita anggap sulit. Ya, Gitu kan ya. Ya, jadi kita carilah dari yang situ, cari dulu yang mana sih yang menarik buat kita atau yang mudah untuk kita lah, seperti itu. Gitu. Kalau dari belajar dari bahasa mungkin yang menurut saya senang nyanyi ya kita belajar dari lagu, masuk dari lagu. Gitu. Kalau saya senang dari nonton film ya kita bisa masuk dari nonton film. Atau saya senang Kalau baca kan film ya waktu itu ya? Iya, Waktu saya sih dari film, dari betul, film, ya? betul. Saya dari film, jadi tertarik dari film, lalu masuk dan akhirnya saya belajar semuanya jadinya, gitu kan. Jadi ya akhirnya ya jadilah yang ada sekarang seperti Jadi itu. unik ya Gitu. untuk pintu masuknya Iya, gitu. jadi untuk pintu Kalau masuk- anak-anak rata-rata pada dari mana nih? Anak-anak sih ada yang pengen pengen bisa ke Cina, terus bisa sekolah ke Cina. Itu yang pertama. Emang itu ya, pada Iya, punya betul. mimpinya rata-rata memang. Yang kedua adalah prospek kerjanya, gitu. Mereka merasa bahwa prospek kerjanya cukup luas, gitu. Ya. Yang ketiga memang ada ya saya pengen juga sih yang pengen menguasai lah, gitu ya, karena saya memang tertarik, gitu ya. Nah tapi yang dua alasan yang paling utama, yang paling banyak itu ya itu tadi, untuk kerja dan juga karena bisa ke negaranya itu tadi. Jadi memang bisnis ya, masih Iya. ya di minat paling Iya, atas iya, gitu ya, betul, baru betul. mungkin di pariwisata Betul, dan betul. tadi untuk Iya. yang pengajaran Iya, gitu betul, ya. betul. Oke, luar biasa sekali. Dan untuk cari informasi mungkin bisa di websitenya Maranatha Bisa ya? ada di website Maranatha. Pak Yohan. Iya betul, di website Di Maranatha. situ ada kurikulum segala macamnya dijelaskan? Kurikulum ada kurikulum secara singkat sih, tapi Iya, memang secara singkat. singkat tidak secara mendalam, itu situ ada sih. Jadi rencana yang memang akan kita Iya, pelajari iya, gitu betul, ya. betul. Wow, ya jadi mungkin udah bisa menjawab, udah nggak takut lagi ngedenger takut. bahasa Mandarin Iya, ya, karena iya. keponakan-keponakan saya juga paling pusing katanya bahasa Mandarin. Ya belum tahu, nanti saya Belum mau tahu, ceritain ya pasti kebiasaan-kebiasaan, mainan-mainan. Iya, betul. Ini mungkin kalau anak-anak bisa belajar dari mainan-mainan kali ya kalau Betul, misalkan kalau di misalnya sekolah ya. Iya, kalau misalnya di sekolah mungkin kalau ini sih menurut saya agak terlalu berat ya, mungkin Oh ini justru berat. berat karena ini ya permainnya sih kayak Seperti catur Indonesia, ya, catur Indonesia, catur internasional, hanya memang langkah-langkahnya mungkin sedikit berbeda. Aturannya rada beda. Iya, aturan sedikit beda. Tapi kan karena ini kan butuh berpikir ya, anak-anak belum tentu suka gitu ya. Jadi Mau mungkin main kok malah jadi ya, mikir ya. jadi mungkin bisa kalau anak mungkin bisa dari film gitu, film kartun, Lebih mudah ya, lebih lagu mudah kayak gitu gitu, tadi lagu ya. kayak gitu ya, itu bisa lebih mudah masuknya seperti itu sih. Oke, wah ini Pak Yohan topiknya sangat inspiratif. Terima kasih Sama-sama. banyak udah Terima diajak untuk main juga ini ke Chinese Corner Pusat Bahasa Mandarin. Ya. Semoga memang secepatnya ya kita bisa tatap muka dengan Bisa, anak-anak. betul, Pasti. betul. Berarti anak-anak yang tahun kemarin belum ketemuan ya? Belum, Bener-bener ya yang lewat tahun Zoom 2020 aja ya? masuk tuh Iya. belum pernah ketemu saya. Belum ketemu sama sekali. Belum. Kalau Pak Yohan ngajarnya di mata kuliah apa nih? Saya Fokusnya? fokusnya di writing sama di sejarah. Oke. Gitu, writing sama Jadi sejarah. writing tadi beda lagi dengan kaligrafi itu ya? Beda. Kalau writing tuh lebih ke arah misalnya membuat karangan, mengarang gitu ya, terus kita kasih topik, terus ada juga misalnya, ambil contoh kalau yang udah ke atas sudah ada terbagi konsentrasi, misalnya membuat imagery kayak gitu, seperti apa, rundown perjalanan kayak gitu, nah itu seperti itu. Oke. Gitu. Dari semester berapa berarti? Itu sudah dari awal?
semester awal di semester 2 udah mulai ada pelajaran mengarang, semester 3 sudah yang difokuskan ke arah pariwisata, contoh tadi buat internet dan sebagainya, terus bagian ke semester 4-5 itu buat kayak surat perjanjian kerjasama dan sebagainya. Seperti itu. Ya, yang berkaitan dengan tulisan tadi juga. Iya, betul. Jadi yang surat menyurat dan lain sebagainya seperti itu yang saya ajarkan. Wow, gitu. Seru ya, nggak kayak belajar sebenarnya jadinya. Iya, jadi sebenarnya ya belajar bahasa itu susah-susah gitu. gampang. Ya betul, karena jadi ujungnya ya praktek-praktek lagi gitu. Beda kayak misalnya kayak kita belajar yang lain ya kita harus menghafal gitu. Kalau ini memang ada hafalan tapi misalnya kita lebih banyaknya ke prakteknya untuk coba ya gitu seperti itu. Oke, Pak Yohan, terima kasih banyak salam untuk dosen-dosen yang lain terima dan kasih salam juga untuk teman-teman juga terima kasih udah diajakin main juga ini ke Chinese Corner Pusat Bahasa Mandarin. Mungkin nanti bisa ditingkatin lebih gede, pokoknya akan main di sini dan lebih banyak dan kayak langsung main ke sana gitu jadinya. Iya, betul. Jadi memang. Oke. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman ya yang sudah mengikuti perbincangan kita. Kami harapkan perbincangan ini bisa menjadi inspirasi baru terutama untuk teman-teman yang memang pengen banget belajar dan memperdalam tentang bahasa dan budaya khususnya bahasa Mandarin ya. Jadi langsung aja pilih, apalagi untuk teman-teman mungkin yang ada di sekarang bangku kelas 12. Nah ya 12 nih bisa nih udah mulai melihat kan seperti apa keseruan keasikan belajar bahasa Mandarin di Universitas Kristen Maranatha. Oke, kita nanti ketemu lagi di episode lain Maranatha X Maestro Podcast. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.